proposal tesis. Proposal tesis ya tagihannya. Nah, sehingga dalam waktu seminggu ini ya, jadi bukan 10 hari lagi, seminggu Bapak Ibu ini sudah menyelesaikan. Walaupun dari awal kemarin saya minta dicicil, mulai dari mengumpulkan apa ya, memilih, memikirkan variabel apa kira-kira yang akan menjadikan variabel di dalam penelitian ini. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan proposal itu. Sehingga untuk kelompok yang belum maju, saya kira itu kita anggap ini aja, karena waktunya nggak mungkin lagi ya. 4 kelompok nggak mungkin ini maju. Jadi saya kira hari ini kita terakhir gitu ya, terakhir. Nah, berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang saya anggap penting dalam menyelesaikan proposal itu. Ya, jadi kelompok yang belum maju, ya sama-sama ya nanti dengan yang kelompok ini. Ya, sekali lagi, kemarin yang di print out ada nggak ya? Sudah belum ya? Ada dikirimkan? Belum kan ya? Belum Jadi, filenya, baru filenya, Prof. baru filenya aja kan? Nah, nanti semua kelompok itu makalah ya masing-masing kelompok itu supaya di print out dan itu dikumpul. Jadi nanti mungkin itu yang dijadikan penilaian untuk tugas ya, tugas kelompok, tugas individu kemarin kan sudah ada juga kita membuat review dan sebagainya pada latar belakang. Di hari ini mungkin saya aja yang menyampaikan beberapa pokok komponen-komponen yang berkenaan dengan proposal itu. Jadi saya berharap proposal ini sebenarnya sebagai dasar ya, atau sebagai awal dari Bapak dan Ibu untuk nanti yang mungkin perlu disempurnakan lagi atau gimana, dan itu nanti akan diusulkan untuk seminar proposal ya. Jadi mudah-mudahan seperti semester yang lalu, angkatan yang lalu, ini kita sudah banyak yang ujian ya, jadi saya berharap juga di semester 4 itu sudah ujian gitu ya, di akhir semester 4 sudah ujian tesis. Ini kita yang mendaftar ini yang angkatan yang lama sudah hampir 30 yang mendaftar untuk ujiannya, jadi di semester 4. Mudah-mudahan juga seperti angkatan yang lain, kalau proposal itu cepat selesai, dan artinya kalau yang tugas akhir dari mata kuliah ini bisa dijadikan sebagai proposal yang diseminarkan, maka kita di awal semester 3 ya, ini semester berapa nih Bapak Ibu? Semester 2 ya? Nah, jadi di awal semester depan itu kita sudah seminar. Nah, jadi kalau sudah diseminarkan, kemudian nanti masukan-masukan dari penguji itu direvisi, kita langsung mengiskakan penunjukan pembimbing. Nah, kalau sudah pembimbing ditunjuk, berarti Bapak dan Ibu sudah boleh konsultasi. Jadi proses penyelesaian tesis itu sudah bisa dilakukan. Ini mudah-mudahan di semester 4 itu juga, di akhir semester 4 itu sudah bisa ujian tesisnya. Jadi itu harapannya. Jadi mohon maaf ya kelompok yang sudah siap-siap, tadi saya pesan siap-siap untuk kelompok yang belum maju supaya malam ini presentasi. Tapi setelah saya pikir-pikir karena waktunya sudah sangat terbatas, ya jadi ya nggak apa-apa, kita anggap itu sudah presentasi ya. Dan saya kira itu masih bisa dipahami ya, dipahami dalam arti dikaji, dibaca lagi masing-masing, mungkin bisa kelompok lain membagi masing-masing makalahnya kepada kelompok yang lain sehingga bisa dibaca oleh yang lain-lain. Nah, itu kira-kira jadi perubahan. Kita bisa mulai ya sekarang ya. Iya Bu, siap. Kita mulai ya sambil nunggu teman-teman karena ini sudah jam 8. Saya akan membuka lagi PPT saya yang kemarin ya. Yang kemarin. Sudah bisa dilihat ya slide-nya ya. Terlihat, Prof. Iya Bu, terlihat.
Jadi yang kemarin kita banyak membahas di awal-awal perkuliahan itu adalah bagian bab 1 latar belakang ya. Jadi yang paling banyak itu di latar belakang. Nah, sebenarnya di latar belakang inilah rohnya ya sebuah proposal ya. Proposal di mana itu menggambarkan tahapan-tahapan atau apa ya? Logika berpikir ya, kerangka berpikir kita dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Nah, oleh karena itu saya menganggap ini sudah Bapak dan Ibu sudah bisa menangkap karena kita semalam sudah diberikan beberapa penjelasan, kemudian mencoba mereview beberapa latar belakang dari bagian proposal tesis atau tesis kawan-kawan terdahulu. Ya, sehingga komponen-komponen apa yang harus ada di bagian latar belakang, saya kira Bapak dan Ibu sudah sampai di situ membuat ya, artinya sudah membuat sebelum artinya dicicil ya, jadi sambil mencicil, sambil memikirkan variabel-variabel apa saja ya kira-kira yang akan menjadi bagian dari penelitian ini. Ada beberapa contoh kayak kemarin ya, jadi karena kerangka berpikir ini merupakan awal pemahaman si peneliti terhadap apa yang ditelitinya. Di beberapa proposal dari kawan-kawan yang lalu itu ada juga sesuatu yang saya rasa aneh gitu ya. Rasa aneh kenapa? Ada yang menyampaikan proposal itu sudah sampai bab 4, ada sampai pembahasan. Nah, ini yang pertama saya kira apa yang dimaksud dengan proposal itu belum dipahami. Padahal proposal itu baru bab 1, 2, dan 3 gitu ya. Yang dimaksud dengan proposal, Bapak Ibu ini diminta untuk membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, jadi belum lagi ke laporan hasil penelitian. Nah, ini yang pertama indikator bahwa kita belum memahami apa yang dimaksud dengan proposal. Nah, oleh karena itu juga proposal ini kan belum ada angket, belum ada angket atau apa ya, kuesioner ya. Tapi ada sebagian teman-teman yang sudah melampirkan angket atau kuesioner yang akan diisi gitu ya. Nah, ini kenapa saya rasakan aneh? Ya, karena yang namanya proposal, ya proposal itu kan gambaran dari pemikiran-pemikiran kita, masalah-masalah yang akan kita angkat di dalam rencana penulisan tesis kita. Jadi kalau sudah ada gambaran tentang angket dan sebagainya itu, jadi ada kecurigaan hal itu yang melihat punya kawan disalin gitu. Ya, mencontoh punya orang yang lain, lalu variabel ini diambil, sampai ke angketnya diambil gitu. Nah, ini kan menggambarkan bahwa seolah-olah gitu ya, saudara itu sudah sampai sejauh itu ya, padahal di proposal itu belum sampai sejauh itu, selalu sampai ke angket. Jadi jangan akhirnya menjadi kecurigaan gitu ya, itu bukan pemikiran kita sendiri. Itu yang pertama. Kita menghendaki bahwa dengan mata kuliah ini juga sikap-sikap ilmiah, kemarin mungkin sudah dibahas ya, sikap-sikap ilmiah seperti keingintahuan, ketelitian, kejujuran, dan sebagainya itu hal-hal yang perlu saya kira terapkan selama kita mulai dari membuat proposal sampai nanti membuat laporan penelitian. Sehingga kesan yang seperti itu mudah-mudahan tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi kawan-kawan yang oh ini tinggal seminggu kebetulan saya belum membuat sama sekali, padahal kan di awal kita minta coba buatlah mulai dari latar belakang dicicil ya, kemudian kumpulkan teori-teori gitu ya untuk bab 2-nya dan seterusnya. Nah, ini harapannya jadi mulai dari awal kita juga sudah
mencoba gitu ya, artinya keingintahuan kita ingin membuat sesuatu yang apa ya, yang menantang gitu ya, sehingga kita tertarik untuk menyelidiki, untuk membaca, mengumpulkan referensi sebagai pendukung gitu ya dari sebuah pemikiran yang akan kita teliti itu ya. Jadi mohon juga diperhatikan nanti ketika membuat proposal tidak ada lagi seperti apa yang saya sampaikan ini. Nah, saya akan mengingatkan kembali aja bahwa bagian-bagian yang ada di dalam proposal, kemarin slide mungkin sudah bisa di copy kemarin ya. Nah, ini saya kira tidak perlu saya ulang, tapi ada bagian-bagian penting yang akan saya jelaskan pada hari ini ya. Ini seperti kita jelaskan sistematika atau struktur dari sebuah proposal itu mulai dari bab 1 ya, itu pendahuluan, mulai dengan latar belakang atau konteks penelitian. Setelah itu ada rumusan masalah, ya setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, kemudian ada definisi operasional. Ada juga yang membuat bagian misalnya keterbatasan penelitian atau hipotesis dan sebagainya, itu juga ada yang seperti itu ya. Di hipotesis biasanya ada setelah anggapan dasar dan asumsi. Nah, di bagian itu juga ada anggapan dasar dan asumsi. Coba aja nanti lihat sistematika kita kembali ya yang kita gunakan di program tadi kita. Nah, lalu setelah latar belakang selesai, kita akan merumuskan masalah atau disebut juga dengan pertanyaan penelitian. Bagaimana cara merumuskan masalah atau merumuskan apa ya, rumusan penelitian. Saya buka slide ya. Nah, jadi ini yang bagaimana kita membuat rumusan masalah atau merumuskan masalah dalam sebuah penelitian. Kita mulai dulu dari kesalahan-kesalahan umum dalam merumuskan masalah. Yang pertama, tidak konsisten dengan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang. Ya, jadi kadang-kadang apa yang kita bicarakan di latar belakang kok tidak terkait dengan rumusan masalah gitu ya. Begitu juga dengan judul yang diusulkan, tidak konsisten dengan tema atau judul yang diusulkan. Kalimat tanya yang digunakan tidak atau kurang relevan, kemudian sering bermakna ganda atau tidak spesifik dan tidak dapat diukur. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan yang kita temukan biasanya di dalam merumuskan masalah. Ya, atau dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan fokus penelitian. Nah, sekarang kita mulai dulu mencontohkan kayak begini ya. Di slide ya. Di slide umum di atasnya. Kemarin kita ada mencontohkan, ya ada mencontohkan hubungan antar variabel ya. Hubungan antar variabel. Nah, ini gambar yang ini masih ingat Bapak Ibu ya. Hubungan antar variabel. Jadi kita sudah menetapkan bahwa variabel itu yang harus kita di dalam penelitian proposal di program studi kita itu minimal 4 variabel, ya minimal 4 variabel. Jadi tidak ada yang 3 variabel. Nah, ini ketika kita sudah berbicara di latar belakang tentang apa yang menjadi permasalahan, kenapa itu yang kita angkat. Nah, itu sudah terjawab di latar belakang. Ini contoh variabel. Misalnya ada kepemimpinan, kemudian ada iklim organisasi, kemudian ada komitmen organisasi, kepuasan kerja, kinerja guru. Ini contoh variabel. Nah, misalnya kita menyusun sebuah variabel
bagaimana kita menyusun sebuah variabel? Kepemimpinannya X1 kah atau iklim organisasi X2 atau gimana? Jadi ada variabel bebasnya berapa buah? Ya, ada variabel bebas, ya. Nah, jadi itu kita tentukan dulu. Berapa variabel bebasnya? 1, 2, 3, atau variabel bebas ini tergantung kita ya dengan analisis statistiknya nanti. Nah, jadi dengan demikian kita menentukannya itu harus berdasarkan teori, ya berdasarkan teori. Jadi menentukan variabel-variabel ini berdasarkan teori. Namun demikian kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang menjadi variabel terikat itu yang mana? Nah, artinya variabel terikat itu sama dengan Y ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, misalnya ini ya, slide yang berikutnya. Bisa dilihat Ibu ya. Misalnya X1, X2, kemudian ada Z dan ada Y. Nah, kita ambil contoh misalnya variabel X1 ini adalah kepemimpinan. Variabel X2 ini, ya variabel X2 ini kita ambil misalnya contoh budaya sekolah atau iklim sekolah, silahkan. Kemudian di sini Z-nya itu bisa variabel yang ini berdasarkan teori semua ya. Jadi cari teori-teori yang ada hubungan. Kemudian di sini misalnya ada komitmen organisasi atau komitmen kerja terhadap kinerja guru. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, hubungan yang kita gambarkan dalam gambar ini, kita mencoba untuk merumuskan permasalahan. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita sebut juga dengan merumuskan masalah. Dari gambar ini kira-kira seperti apa sih? Atau ada berapa rumusan masalah kira-kira dari gambar seperti ini? Gimana Ibu, Bapak, ada yang bisa mencoba untuk merumuskan masalah yang ada. Jadi kalau dilihat dari gambar ini kira-kira ada berapa pertanyaan penelitian? Karena kan ini gambarnya ada karena analisis jalur, analisis path ya tuntutannya, maka ada hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung itu ada garis lurus ya, kemudian ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus itu sebenarnya hubungan tidak langsung ya. Jadi ada variabel antara. Ada variabel antara ya antara X1 ke Y melalui Z. Oke, ada yang bisa merumuskan masalah, mencoba merumuskan masalah dari gambar ini ada berapa pertanyaan penelitian dan kira-kira seperti apa bunyinya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Suara saya bisa didengar ya, jelas ya? Bisa, Prof. Jelas. Terdengar, Prof. Jelas. Oke, silakan. Coba kita pahami ini gambar yang ini. Ini dalam rangka merumuskan masalah. Bapak Ibu pasti sudah pernah mencoba melihat bagaimana tesis orang, ya, bagaimana tesis-tesis yang sudah dibuat teman-teman ataupun
Siapapun kalau misalnya melihat di mana, di Google atau di mana gitu kan ya, dia pernah membaca yang namanya rumusan masalah. Silakan ada yang bisa apa namanya, melihat hubungan antar variabel ini. Misalnya kalau garis ini ke sini, ini garis ini ke sini, ini garis ini panahnya ke sini, ini apa artinya gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Ada gambaran nggak sudah? Ada kira-kira mencoba membuat rumusan masalah. Izin mencoba, Prof. Silakan Bu Mariana ya. Inggih, Oke, Prof. silakan. Kalau melihat hubungan antar variabel di sini, kalau secara ulun nih, Prof lah, bagaimana variabel X1, pertama-tama dulu bagaimana variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian bagaimana variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian lagi bagaimana variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Z. Kemudian bagaimana variabel X2 berpengaruh kepada variabel Z, dan bagaimana variabel X1 dan X2 juga variabel Z secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu ya, Prof. Oke, ini salah satu pendapat. Ada lagi yang lain nggak? Jadi kalau misalnya contohkan X1 itu adalah kepemimpinan, X2 itu budaya kerja misalnya, kemudian Z itu komitmen, dan Y itu kinerja. Jadi tadi Ibu Mariana sudah mencontohkan, yang lain lagi ada nggak? Mungkin beda pendapat, boleh-boleh saja ya. Boleh, Prof? Ya, silakan. Pak siapa? Rizky, Prof. Rizky, silakan. Silakan. Kalau menurut Lun, Prof lah, kalau misalkan perumus masalah yang pertama itu, kepemimpinan tadi variabel X1 kepemimpinan ya, Prof. Nah, berarti kepemimpinan, bagaimana, apakah terdapat pengaruh secara langsung antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap variabel bebas tadi, kinerja guru ya? Iya, betul. Kemudian apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara yang X1 itu kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui variabel antara tadi komitmen guru ini. Kemudian X2 tadi apa ya? Lupa lagi. X2 budaya kerja misalnya. Ya, budaya kerja misalkan, budaya kerja berarti apakah terdapat pengaruh budaya kerja guru terhadap, apakah terdapat pengaruh langsung budaya kerja guru terhadap kinerja guru, dan apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara budaya kerja guru terhadap kinerja guru melalui bukan budaya guru ya, tapi budaya sekolah. Budaya sekolah maksudnya, Prof. Ya, apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara budaya sekolah terhadap kinerja guru melalui komitmen guru. Kemudian apakah terdapat pengaruh langsung antara X1 tadi kepemimpinan sekolah terhadap komitmen guru, dan apakah terdapat pengaruh langsung X2 budaya sekolah terhadap komitmen guru. Kemudian yang terakhir, apakah terdapat pengaruh langsung komitmen guru terhadap kinerja guru, seperti itu, Prof. Oke, bagus. Jadi sudah ada gambaran gitu. Jadi berapa ya kira-kira jumlah pertanyaannya? Kalau tidak salah 7, Prof. 7 ya. Oke, bagus. Nah, jadi ada 2 penanggap tadi ya, Ibu Mariana dan Muhammad Rizky. Tadi tadi Ibu Mariana yang pertama ya, mungkin gambar yang 2 sama itu ya, X1 ke Z itu panahnya kada kelihatan mungkin ya, jadi seolah bersama-sama, padahal itu panah ada di ujung.
Ya, jadi Bu Mariana itu ada panah, jadi bukan X1 dan X2 bersama-sama itu ke variabel berikutnya enggak. Oh, iya, Prof. Karena ada panah ya tadi, mungkin Iya. terlalu kecil panahnya ada kelihatan, jadi seolah-olah bersama-sama itu ya. Oke, jadi Rizky tadi mencoba untuk melihat hubungan antar variabel ini. Itu sebenarnya sudah betul, ada 7 pertanyaan. Ya, ada 7 pertanyaan penelitian. Sudah betul, tetapi kita mencoba dalam arti karena fokus penelitian kita ini ke kinerja Y ya. Biasanya kita menyusun tuh kita habiskan dulu yang ke kinerja. Ya, kita habiskan dulu variabel yang ke kinerja gitu. Baru yang ke Z. Jadi urutannya aja nanti Rizky ya. Urutannya aja yang mungkin perlu diatur. Ini nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau kita boleh beri nomor nanti X1 ke Y misalnya. X2 ke Y. Kemudian Z ke Y gitu ya. Z ke Y itu kan hubungan langsung. Z dengan Y. Jadi urutannya karena ini ada masalah sebenarnya sih, tapi kita karena fokus permasalahan kita ke kinerja, maka kita susun dulu yang ke kinerja dulu, baru X1 ke Z, X2 ke Z. Baru hubungan tidak langsungnya. Hubungan langsungnya itu biasanya hubungan tidak langsung kita taruh di bawah gitu. Ya, jadi gitu ya Pak Rizky ya. Dan yang lain-lain juga. Nah, ini contoh seperti itu karena yang menjadi fokus permasalahan kita adalah kinerja guru. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam merumuskan apakah kita nanti menggunakan hubungan atau pengaruh, cuma analisisnya aja nanti yang agak ya saya statistik uji hipotesisnya yang mungkin. Jadi pengaruh itu kalau kita menggunakan kata pengaruh biasanya seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru, pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja guru. Ya, jadi kalau pengaruh biasanya kita melihat angka seberapa besar sih pengaruhnya. Nah, tapi kalau hubungan biasanya kita kalimat tanyanya itu apakah ada hubungan X1 dengan Y. Nah, jadi kan kalimat pertanyaannya berbedanya di situ. Kalau hubungan biasanya hubungan ini dengan ini. Tapi kalau kata pengaruh ini terhadap ini. Nah, jadi rumusan masalah biasanya seperti itu. Ya, kata-kata yang digunakan ketika kita mencoba merumuskan masalah. Ya. Dan tadi ada beberapa kesalahan di dalam merumuskan masalah. Misalnya tidak cocok dengan atau tidak konsisten dengan judul, tidak konsisten dengan latar belakang. Nah, jadi istilah-istilah yang kita gunakan pun mulai dari judul sampai ke perumusan masalah itu harus, kalau misalnya kata yang kita gunakan adalah hubungan, ya maka di rumusan masalah juga hubungan. Kalau judul di muka adalah pengaruh antara ini, pengaruh kepemimpinan, misalnya budaya sekolah dan komitmen organisasi terhadap kinerja sekolah misalnya. Jadi kalau pengaruh ya kata-katanya di rumusan masalah juga nanti pengaruh gitu ya. Dan biasanya kalau pengaruh itu kita menggunakan pertanyaan seberapa besar pengaruh ini terhadap ini. Kalau hubungan biasanya apakah ada hubungan antara ini dengan ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang saya kira biasa digunakan di dalam merumuskan masalah. Yang penting kita konsistensi antara judul dengan rumusan masalah. Nah, sebenarnya kita sendiri bisa mengecek sendiri ya konsistensi kata atau istilah yang kita gunakan di judul dengan rumusan masalah, kemudian di tujuan penelitian sampai nanti dengan kesimpulan itu harus konsisten dengan istilah tadi. Dan itu sebenarnya memudahkan kita juga untuk mencek sendiri gitu ya, kalimat-kalimat yang kita gunakan itu sudah benar apa enggak gitu. Nah, jadi antara rumusan mulai judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, bahkan hipotesis gitu juga ya. Hipotesis, kemudian kesimpulan itu harus
sama istilah yang digunakan. Ya, konsisten. Nah, jadi kalau pengaruh ya pengaruh semuanya. Kalau hubungan ya hubungan. Nah, itu konsistensi yang harus kita jaga, kita perhatikan, merumuskan masalah. Jadi bukan hanya sekedar rumusan masalah, nanti sampai akhir ya, sampai di kesimpulan itu ya. Dan biasanya penguji juga melihat yang diuji itu juga dicek dulu sih, apa sih pertanyaannya, rumusan masalah sehingga kesimpulan seperti ini gitu kan. Nah, sehingga pada saat kita membuat kesimpulan hasil penelitian itu sebenarnya menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Jadi sebenarnya ketika kita membuat itu laporan penelitian, kita sendiri sebenarnya sudah bisa mencek sendiri udah benar enggak apa yang saya lakukan, apa yang saya tulis ini gitu ya. Jadi kalau mau berulang-ulang konsultasi dan sebagainya itu sebenarnya alat kontrol gitu ya. Mengontrol, mencek sendiri, menilai sendiri gitu. Nah, jadi biasanya kalau sudah betul konsistensi antar bagian-bagian itu sebenarnya ya Bapak Ibu sudah dalam arti tidak perlu bolak-balik yang dikonsultasikan hal-hal yang berkenaan dengan istilah-istilah atau dengan istilah lain tadi konsistensi kita penggunaan istilah dan keterkaitan antar bagian-bagian yang ada atau unsur-unsur yang ada di dalam naskah tesis kita. Jadi seperti itu ya. Kira-kira udah bisa dipahami ya untuk merumuskan masalah Bapak dan Ibu, atau ada pertanyaan dulu sampai di situ? Silakan. Sebenarnya hubungan antar variabel bisa saja, misalnya pengantaranya Z-nya 2, Z1, Z2 misalnya. Bisa saja kita menyusunnya seperti itu, tapi ingat itu sangat tergantung kepada dukungan teori. Ya, sangat tergantung kepada dukungan teori. Jangan sampai terbalik juga, menaruh mana variabel bebas, mana variabel antara, dan variabel terikat. Itu dasarnya adalah teori. Ya. Karena di dalam penelitian kuantitatif itu kita sebenarnya adalah menguji teori. Oleh karena itu teori memang harus kuat. Nah, lalu misalnya ini yang kualitatif. Bagaimana merumuskan bagi teman-teman yang akan menggunakan pendekatan kualitatif, masalah rumusan permasalahan ini disebut dengan fokus ya, fokus penelitian. Bagaimana kita membuat fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif? Jadi ada satu variabel, misalnya ada satu variabel, ya mungkin di dalam penelitian ini satu variabel, tapi harus 2 situs atau 2 kasus. Misalnya kita meneliti tentang TQM, ya, Total Quality Management, misalnya. Total Quality Management. Bagaimana sih implementasi Total Quality Management di sekolah mana misalnya? Di suatu sekolah, suatu madrasah, atau di suatu lembaga. Apa kira-kira yang perlu kita jadikan fokus dalam penelitian atau permasalahan dalam penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan kita buat. Jadi ada pengalaman di saya gini ya, pengalaman pada manajemen mutu terpadu misalnya TQM, manajemen ya. Kadang-kadang ada beberapa mahasiswa ya yang merumuskan fokus penelitian itu dalam bentuk misalnya bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Jadi yang namanya manajemen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Seperti itu. Tapi menurut saya kalau manajemen mutu terpadu, kok bagaimana perencanaannya yang diinginkan ya? Bagaimana perencanaannya? Kira-kira tepat nggak ya?
atau bagaimana pelaksanaannya. Nah, kalau saya lebih baik melihat ke fokusnya itu kepada substansi dari manajemen mutu terpadu. Ya, makanya pelajari teori-teori tentang apa sih manajemen mutu terpadu misalnya. Apa yang dimaksud manajemen mutu terpadu itu dimulai dari mungkin prinsip-prinsip orang melaksanakan TKM itu kayak apa. Jadi kita bisa mempertanyakan prinsip bagaimana pelaksanaan prinsip, misalnya salah satu prinsip manajemen mutu terpadu itu fokus pada pelanggan misalnya. Jadi yang menjadi pertanyaan kita bagaimana pelaksanaan prinsip fokus pada pelanggan. Jadi kita gali data itu di sekolah kayak apa garangnya melaksanakan prinsip fokus pada pelanggan. Atau misalnya prinsip kepemimpinan atau teamwork yang kuat misalnya. Apa yang dimaksud dengan teamwork? Kayak apa garangnya di sekolahan itu melaksanakan. Membentuk tim yang kuat atau kepemimpinan yang kuat di situ. Atau prinsip perbaikan terus-menerus misalnya. Ada salah satu perbaikan terus-menerus. Seperti apa sih pelaksanaannya di sekolah itu? Nah, jadi kan pertanyaan-pertanyaan penelitian itu bukan hanya dilihat dari aspek fungsi-fungsi manajemen aja, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi bisa kita menggali atau mempertanyakan pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi dari variabel yang kita teliti. Tadi kalau saya katakan ada bagaimana prinsip fokus pada pelanggan, prinsip perbaikan terus-menerus misalnya. Seperti apa sih mereka melaksanakan di sekolah itu gitu kan. Nah, itu kalau penelitian kualitatif. Ini tidak harus bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasi atau pengendalian atau pengawasan gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran kita untuk mencari pertanyaan-pertanyaan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ya. Gimana kira-kira ada pertanyaan baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif untuk merumuskan permasalahan? Ada pertanyaan? Ini supaya melengkapi harinya sudah sampai kepada latar belakang, merumuskan masalah. Silakan, ada pertanyaan? Prof, boleh bertanya, Prof? Oke, silakan. Tadi Pak Ibu Prof pada menyinggung masalah fokus penelitian ya, itu ada fokusnya ke pelanggan ya, Prof. Yeah. Jadi kalau misalkan ulun mengambil fokus penelitian tapi penelitiannya kuantitatif misalkan, Prof. Fokusnya ke prestasi belajar siswa itu boleh lah, Prof, misalkan kalau dalam manajemen pendidikan, Prof. Kuantitatif atau kualitatif? Kuanti, Prof. Kuanti. Nah, jadi kalau ke prestasi siswa ya, pilih variabel yang memang berhubungan langsung ke prestasi siswa. Jadi misalnya di sini kan saudara tidak Y-nya itu bukan kinerja guru tapi ke prestasi gitu ya. Prestasi siswa, ya prestasi siswa. Nah, kalau komitmen guru mungkin ya berpengaruh langsung ke prestasi. Jadi kalau orang komitmen itu dia selalu memikirkan gitu ya, bagaimana sih tugas-tugas dia terkait dengan ya sebagai guru gitu ya. Jadi dia punya komitmen ya terhadap prestasi siswa. Itu secara teoretik kan memang bisa ya kalau guru. Tapi ketika saudara misalnya meneliti X1-nya itu kepemimpinan secara langsung ke Y itu kira-kira teorinya yang mendukung ada nggak? Kalau guru iya ya, tapi kalau kepemimpinan ke komitmen guru, ke kinerja guru iya.
kepuasan kerja guru iya, tapi kan kalau X1 ke prestasi itu kan perjalanannya prosesnya agak jauh gitu kan. Walaupun ada teori tapi ya jauh lah gitu ya. Kecuali kebetulan variabel saudara itu guru ke prestasi. Ya, karena secara teoretik ya kalau guru yang punya komitmen pasti dia mengajarnya bagus, bertanggung jawab dan sebagainya. Prestasi siswa menjadi perhatiannya. Ya, kalau misalnya komitmen guru. Nah, jadi itu yang jadi pertimbangan ya. Ada kaitannya tapi kan jauh prosesnya gitu ya. Kalau misalnya ini karena ada hubungan langsung kan X1 ke Y, ke prestasi, kepemimpinan kepada prestasi siswa. Walaupun secara ini kan kepemimpinan menyiapkan ini ya, tapi tidak langsung gitu ke prestasi gitu ya. Tapi melalui dulu kalau anak meningkatkan prestasi siswa, maka si kepala sekolah ini harus membina gurunya dulu. Dibina dulu gurunya supaya bagus, kinerjanya bagus, komitmennya bagus gitu ya. Baru ke prestasi. Nah, jadi sangat tergantung kepada variabel tadi. Dengan variabel dukungan teori. Ya. Gitu ya, Pak Rizky ya. Iya, Prof. Oke. Jadi bukan tidak boleh, tapi tergantung variabelnya. Ya, tergantung variabelnya kalau. Jadi ketika kita menghubungkan yang langsung X1 ke Y itu mungkin karena Y-nya itu adalah kinerja guru. Nah, jadi mungkin aja. Jadi misalnya kayak gini, X1 itu kita memilih komitmen misalnya. Lalu komitmennya ke kinerja ke prestasi siswa. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau guru ke guru gitu ya. Guru yang punya komitmen biasanya kinerja bagus. Nah, kalau kinerja bagus, itu maka akan prestasi siswa juga diharapkan bagus gitu. Nah, jadi sangat tergantung kepada dukungan teori ya. Jadi sangat tergantung kepada variabelnya. Ketika kita memilih variabel bebasnya itu apa, misalnya kepala sekolah tadi ya, atau budaya sekolah. Nah, jadi budaya sekolah kan kita menciptakan sekolah yang budaya mendukung proses pembelajaran dan sebagainya, tapi kan harus melalui guru juga dulu. Ya, teorinya gitu ya. Jadi kalau ada dukungan teori silahkan. Nggak apa-apa. Jadi sangat tergantung kepada variabelnya. Variabelnya itu ada teorinya, ada dukungan teori enggak untuk teori situ. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin saya pindah ke tujuan penelitian gitu ya. Tadi kalau sudah selesai merumuskan masalah seperti tadi. Nah, tadi hubungan antar variabel ya. Kalau kita kasih nomor itu mungkin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 pertanyaan. Nah, tapi biasanya ini ya di rumusan masalah itu ada pertanyaan yang bukan melihat hubungan atau bukan melihat pengaruh, tetapi hanya mendeskripsikan kayak apa sih kepemimpinan kepala sekolah di wilayah yang menjadi populasi kita, menjadi sampel kita. Seperti apa sih budaya sekolah yang ada di apa yang menjadi sampel dari penelitian kita itu. Nah, jadi gambaran tentang masing-masing variabel. Jadi kalau misalnya tadi ada 4 variabel, maka pertanyaan yang pertama sebelum ada kehubungan atau seberapa besar pengaruh, biasanya kita tambahkan pertanyaan awal itu dengan bagaimana gambaran kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, kemudian komitmen kerja guru atau komitmen organisasi,
bagaimana kinerja guru. Nah, itu kita jadikan pertanyaan yang pertama. Kenapa harus kita buat juga? Ya dibuat atau tidak dibuat itu pasti ada. Kita perlukan datanya. Ya, datanya itu pasti ada karena kebutuhan kita untuk nanti menganalisis, ya, menganalisis secara deskriptif. Setelah itu dengan kondisi analisis analisis deskriptif, nanti kita juga ingin mengetahui hubungan atau pengaruh tadi. Jadi mau tidak mau data itu memang ada gitu. Ya, pasti kita lakukan, kita kumpulkan data tentang gambaran masing-masing variabel. Nah, oleh karena itu pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan bagaimana. Nah, artinya itu kan kalau bagaimana itu pertanyaan hanya menanyakan bagaimana gambaran. Jadi bukan menguji apakah ada hubungan antara ini dengan ini, tidak. Tapi hanya menggambarkan. Nah, oleh karena itu, maka di hipotesis itu tidak ada memang. Tapi di rumusan masalah ada, di tujuan penelitian ada, di kesimpulan ada. Tapi tidak diuji secara hipotesis karena kita hanya menggambarkan. Nah, oleh karena itu kalau rumusan masalah 8, tujuan penelitian 8, kesimpulan 8, tapi hipotesis hanya 7. Karena bukan diuji dengan statistik. Jadi hipotesis itu yang akan diuji secara statistik atau apa istilahnya analisis inferensial, ya, uji statistik. Karena di dalam penelitian kita kuantitatif itu yang pertama ada analisis deskriptif dan ada analisis hipotesis atau analisis inferensial, ya. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi nanti ya kita cek aja. Kalau rumusan masalah dengan tujuan itu ada 8, kesimpulan juga nanti ada 8. Nah, namun di hipotesis hanya 7. Jadi pertanyaannya apakah ada hubungan atau seberapa besar pengaruh? Nah, itu aja yang kita hipotesiskan. Dan itu biasanya hipotesis kerja, ya, yang kita gunakan itu ada hubungan. Ada hubungan langsung, ada hubungan tidak langsung. Ini dan ini melalui ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, ya, jadi itu tambahan untuk pertanyaan penelitian tadi. Nah, sekarang kita lanjut, ya, ke hubungan, ke tujuan. Tujuan itu sebenarnya tidak sulit membuat rumusan tujuan. Kita tinggal dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Ya, kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Jadi kalau tadi rumusan masalah adalah diawali dengan kata kalimat tanya, ya, jadi ada menjadi kalimat pertanyaan. Maka di tujuan itu beda, ya, kalimat apa ya namanya pernyataan, ya. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk misalnya mendeskripsikan variabel ini dan ini dan seterusnya. Jadi mendeskripsikan, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan. Nah, sedang pertanyaan berikutnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel X1 ke Y misalnya dan seterusnya. Jadi urutannya juga sama dengan rumusan masalah, cuma kalimatnya aja yang tadi kalimat tanya, ini tujuan, ya. Jadi untuk menganalisis, untuk mendeskripsikan, nah itu aja bedanya, ya. Jadi kalau supaya jangan berubah, misalnya kalimat yang ada di rumusan masalah itu sebenarnya kita tinggal membuang kata awal pertanyaan, kata tanya tadi, ya. Misalnya ada bagaimana atau apakah, itu tinggal dibuang, dan kita ganti dengan mendeskripsikan dan menganalisis, gitu. Seperti itu. Ya. Saya kira itu untuk menjaga konsistensi kita juga. Jadi kalau kita copy paste gitu, kita buang kalimat kata awal, kemudian tanda tanyanya dibuang, diganti dengan kalimat pernyataan. Gitu. Oke, untuk tujuan saya kira tidak susah gitu, ya.
Lalu kita lanjut ke tujuan itu manfaat ya. Ya, manfaat. Atau definisi operasional dulu, ada asumsi definisi operasional dulu ya. Saya lupa ini ya urutannya. Kita lanjut ke ke definisi operasional dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi ini ada empat variabel. Maka keempat variabel itu kita definisikan dulu. Jadi kalau misalnya kepemimpinan apa yang kita maksud dengan penelitian ini? Misalnya kepemimpinan instruksional atau kepemimpinan transformasi. Menurut teorinya siapa? Itu aja kita jelaskan. Variabel di dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah variabel kepemimpinan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan transformasional menurut teorinya Bas dan Napoleon misalnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah bla 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 yang terdiri dari unsur-unsurnya yang berada 4 unsur 1 2 3 4. Cukup itu aja kita. Jadi variabel dan subvariabelnya itu aja yang kita tulis di bagian definisi operasional. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu bahwa teori yang kita gunakan itu jelas sumbernya, teorinya siapa yang kita pakai. Itu yang pertama yang harus ada di definisi operasional. Nah, yang kedua, subvariabelnya atau disebut juga dengan unsur atau indikator dari variabel itu. Kepemimpinan transformasi misalnya ada 4 subvariabel atau 4 komponen. Kemudian komitmen juga ada 4 komponen, misalnya menurut teorinya Allen dan Mayer kah misalnya. Atau misalnya teori motivasi, variabel motivasi menurut teorinya siapa? Menurut Hesbeck kah, McClellan kah, atau teori siapa lagi? Dan subvariabelnya atau komponennya apa-apa saja. Misalnya menurut Hesbeck itu ada 2 teori motivasi menurut ini ada hygiene motivation dan ada motivation itu sendiri misalnya. Nah, jadi seperti itu aja, tinggal yang ringkas, jadi tidak perlu yang rinci banget. Definisi operasional saya kira singkat dan jelas gitu. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak. Dan itu tentu ada di bab 2 nanti. Ada di bab 2. Teorinya yang kita pakai itu ada di bab 2, unsur-unsurnya itu ada, kita jelaskan di bagian teori. Itu untuk definisi operasional. Ya, jadi keempat variabelnya itu didefinisikan. Jelas itu ada sumbernya, teori siapa yang kita pakai. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan kerangka berpikir di bab 2, di akhir dari bab 2 itu sebelum bab 3 itu biasanya kita ada menggambarkan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu tidak beda jauh hubungan antar variabel seperti ini. Ya, gambarnya juga seperti ini. Tapi di dalam kotak, ya, kerangka berpikir di akhir bab 2, di dalam kotak X1 tadi kepemimpinan transformasional misalnya teorinya Bas dan Napoleon misalnya. Kita tulis di dalam kotak itu, kemudian unsur-unsurnya tadi ada 4 ya, ditulis keempat-empatnya di dalam kotak ini. Karena gambar ini nanti ada juga di bab 3, di desain penelitian. Tapi yang membedakan di bab 3 itu belum, di bab 2 itu tidak ada X1, X2, Z, tapi langsung variabelnya yang ditulis. Nah, sementara di bab 3 itu ada sudah angka-angka ini. Simbol-simbol statistiknya sudah ada X1, X2. Bahkan mungkin kalau ini boleh dikasih nomor gitu ya. Ini sudah ada simbol-simbol statistik gitu ya. Untuk di bab 3 gambarnya sama. Sebenarnya ini gambar yang ada di desain penelitian. Di bab 3 boleh aja, di bab 2 di kerangka berpikir itu boleh saja gambarnya tidak seperti ini, tapi
gambarannya seperti itu gitu kan. Jadi bisa mungkin ada panah-panah atau seperti apa ya, tidak harus sama persis gitu. Tapi yang wajib ada itu masing-masing variabel itu tadi teorinya siapa. Misalnya kepemimpinan teorinya Bas dan Napoleon. Komponennya ada 4 misalnya. 1, 2, 3 dituliskan aja di situ. Nah, jadi semua variabel itu diberi penjelasan seperti itu. Itu kerangka berpikir. Ya. Sehingga di bab 2 itu dari 7 pertanyaan. 7 pertanyaan tadi kan kita buat kerangka berpikir hubungan antara X1 ke Y. Nah, itu ada penjelasan kita kenapa X1 ini mempengaruhi, seperti apa sih prosesnya gitu kan. Nah, ini tentu dilakukan dengan kajian-kajian teori juga. Didukung oleh hasil-hasil penelitian juga kita membuat hubungan antar variabel ini. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi setelah di teori akhir gitu ya. Kan di bab 2 itu ada 2 bagian ya, ada kerangka teoretik dan ada kerangka berpikir. Jadi 2 unsur itu, 2 bagian itu ada di bab 2. Nah, hubungan antar variabel nanti kita akan menjelaskan, tadi ada pertanyaan 7, nah itu kita coba bahas dengan teori-teori dengan hasil-hasil penelitian. Nah, lalu yang terakhir kita gambarkan hubungan antar variabel ini. Nah, isinya erat sekali dengan tadi definisi operasional yang ada di bab 1. Jadi seperti itu. Ya. Oke, definisi operasional sudah bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Saya sekalian juga menjelaskan di bagian bab 2 tadi, karena bab 2 teori itu yang kita bahas. Sekalian ini definisi operasional juga mungkin ya. Jadi ada sebagian pembimbing atau kawan-kawan itu. Karena menjadi fokus penelitian adalah Y, maka biasanya definisi operasional dimulai juga dengan Y gitu. Ya. Jadi misalnya tadi Y dulu. Jadi definisi yang dimaksud dengan kinerja dalam penelitian ini adalah bla 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 yang menurut teorinya siapa, sumbernya sudah disebutkan. Baru variabel yang lain. Apakah itu X1, X2, baru Z misalnya. Nah, sehingga di bab 2 pun dimulai dari variabel Y kita membahas. Mulai dengan kinerja. Jadi bukan dari X1, X2, Z, Y gitu. Jadi di bab 2 juga kita mulai dari kinerja atau variabel terikat. Kenapa variabel terikat yang kita dahulukan? Sebenarnya boleh-boleh saja kalau salah, cuma kita menyusun logikanya aja, logika berpikir aja. Gitu. Ketika kita membahas tentang kinerja, berbagai teori-teori yang berkaitan mulai dari pengertian, ya, kemudian cara pengukuran, kemudian biasanya itu yang penting kita cari itu teori yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang itu apa. Nah, kita cari ketiga variabel yang sebelumnya nih kita bahas tadi X1, X2, lawan Z ini kira-kira ada nggak teorinya? Di faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang tadi. Nah, harus ketemu nih teorinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru misalnya. Benarkah kepemimpinan? Benarkah budaya itu mempengaruhi juga cara kerja guru? Benarkah komitmen itu mempengaruhi kinerja guru? Nah, oleh karena itu ada teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Baru kita membahas variabel berikutnya. Sudah selesai variabel Y, kita teori-teori yang mendukung sudah lengkap, baru kita lanjut ke teori tentang variabel yang lain. Dan nanti pasti ditanya, mana nih faktor-faktor ini masuk? Misalnya ada teori menyatakan bahwa kinerja seorang itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal misalnya.
Kepemimpinan itu faktor eksternal, misalnya termasuk kepemimpinan, supervisi kepala sekolah, misalnya budaya kerja, misalnya. Tapi ada juga yang dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri guru. Ya seperti komitmen tadi, kepuasan, motivasi, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa jadi disusun Y tadi dahulu, baru variabel-variabel yang lain, karena seperti itu ya. Di urutan pembahasannya tuh kalau kita sudah menemukan faktor eksternal itu salah satunya adalah misalnya kepemimpinan kepala sekolah. Kita cari lagi berikutnya. Itu. Jadi bukan berarti salah kalau kepemimpinan dulu, budaya dulu, Z baru Y, bukan salah. Boleh-boleh saja, tapi kita mencoba karena fokus permasalahan kita adalah Y, kita mulailah dari Y. Gitu. Tuh ya alasannya kenapa harus begitu urutannya. Itu untuk di bab 2 juga, di penelitian operasional juga seperti itu. Oke. Terus yang terakhir dari bab 1 itu adalah manfaat penelitian. Jadi kalau manfaat penelitian itu biasanya kita melihatnya manfaat yang dirasakan, manfaat yang dirasakan oleh siapa ya. Artinya manfaatnya hasil penelitian ini kira-kira kepada siapa ditujukan. Oke. Jadi manfaatnya misalnya kita mulai dari yang paling dekat itu guru itu sendiri misalnya. Atau kepala sekolah dulu ya. Kepala sekolah, guru, atau guru dulu kepala sekolah, kemudian pengawas misalnya, dinas pendidikan misalnya, atau peneliti berikutnya misalnya. Nah, jadi kalau manfaat itu sebutkan siapa yang kira-kira mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini. Kemudian apa manfaatnya kira-kira. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang penting manfaatnya itu dirasakan oleh siapa, ditujukan kepada siapa, lalu apa manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini. Nah, lalu manfaat ini sebenarnya sangat terkait dengan saran nanti di bab 5. Jadi manfaat dan saran di bab 5 itu sangat terkait. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami manfaat di bab 1, maka ketika kita di bab 5 itu akan lebih mudah menyarankan sesuatu kepada pihak-pihak tertentu. Jadi misalnya ya, manfaat bagi guru, kira-kira dari hasil penelitian manfaat bagi guru apa? Misalnya sebagai informasi, ya, informasi atau masukan dalam rangka memperbaiki kinerjanya kah, memperbaiki komitmen kerja dan sebagainya. Bagi kepala sekolah manfaatnya. Nah, ya bagi kepemimpinan kepala sekolah juga bisa sebagai masukan gitu ya, sebagai masukan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan, untuk memelihara atau untuk memperbaiki kinerjanya sebagai pemimpin, kepemimpinannya. Kemudian kalau mengetahui bagaimana komitmen, misalnya komitmen anak buahnya, guru-gurunya, itu tentu sebagai bahan atau informasi dalam rangka membina guru-guru itu ya, membina guru-gurunya. Bagi dinas mungkin, bagi pengawas mungkin juga untuk memberikan pembinaan juga sama dengan kepala sekolah. Bagi dinas pendidikan misalnya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan informasi dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan guru dan kepala sekolah. Jadi seperti itu ya manfaat yang kita harapkan dari. Namun demikian nanti manfaat itu juga ada kaitannya dengan saran. Informasi maka disarankan apa. Nah saran itu tentunya berdasarkan data yang kita peroleh, data yang kita dapatkan dari penelitian itu. Baik yang berkenaan dengan variabel itu ataupun
yang berkenaan dengan hal-hal lain yang terkait dengan data-data yang kita peroleh. Jadi kalau bisa saran itu lebih operasional, yang disarankan itu apa gitu. Makanya tadi kan ada pertanyaan deskriptif. Kalau kita melihat gambaran tentang masing-masing variabel itu, misalnya komitmen guru itu misalnya di wilayah itu tinggi kah rendah kah atau sedang. Nah, kalaunya tinggi, ya sarannya pasti untuk dijaga, dipelihara gitu ya, supaya tetap tinggi gitu. Nah, namun misalnya ada bagian-bagian tertentu dari nilai atau skor rata-rata yang boleh, mungkin ada komponen-komponen tadi yang definisi operasional masing variabel itu. Kalau kita lihat dari skor itu ada yang walaupun rata-rata tinggi, tapi dari skor yang tinggi itu mana yang rendah gitu ya. Nah, maka itu bisa kita sarankan untuk ditingkatkan. Karena kita melihat masing-masing komponen itu nilai rata-ratanya berapa setelah kita kumpulkan data. Jadi data-data itu bisa kita manfaatkan untuk saran. Kalau sudah tinggi, ya dipelihara. Kalau masih rendah, ditingkatkan. Khususnya misalnya mana yang masih rendah, lihat di hasil data yang kita peroleh itu bagian mana kira-kira yang misalnya tadi kalau kepemimpinan transformasional itu ada 4 komponen mana yang rendah yang belum dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, itu yang disarankan untuk diperbaiki, ditingkatkan dan sebagainya. Nah, itu manfaat dari tadi data yang deskriptif tadi ya, yang deskripsi pertanyaan pertama di rumusan masalah itu. Dengan demikian kan kita bisa menyarankan sesuatu kepada guru berdasarkan hasil temuan atau data yang kita peroleh di lapangan. Ini seperti itu. Itu bab 1. Yang terakhir itu ada hipotesis, asumsi dan hipotesis. Itu sebenarnya ada juga yang meletakkan hipotesis itu di akhir dari bab 2 setelah kerangka berpikir tadi. Tapi biasanya kita taruh di bab 1 juga. Asumsi dan hipotesis. Jadi kalau tadi ada rumusan hipotesis ya kita masukkan aja di bab 1. Nah, kalau sudah ada di bab 1 tidak perlu lagi di bab 2. Jadi cukup salah satu aja pilih yang mana mau di akhir bab 2 atau masuk di bab 1 silahkan. Ya boleh-boleh saja gitu. Seperti itu. Nah, itulah bab 1. Ya, jadi bab 1 ada beberapa komponen latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi operasional, asumsi dan hipotesis. Itu bab 1. Sedangkan di bab 2 isinya kajian teori, itu ada kerangka teoritik, kerangka teori, dan kerangka berpikir. Isi dari bab 2. Kalau bab 3 dimulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, kemudian populasi sampel, ya, termasuk cara penarikan sampel. Setelah itu teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data menggunakan apa? Kemudian ada instrumen penelitian. Ada uji validitas dan reliabilitas kalau yang berkenaan dengan instrumen. Baru yang terakhir analisis. Ya, analisis data. Setelah kita mengumpulkan data dianalisis, ada analisis deskriptif dan ada analisis apa istilahnya, analisis statistik atau inferensial. Nah, di bagian-bagian itu nanti ada lagi rumus-rumus ya, atau persyaratan, uji persyaratan dan sebagainya. Nah, lalu
Itu yang instrumen ya, di antaranya instrumen penelitian. Tadi instrumen penelitian itu khususnya yang berkenaan dengan variabel tadi ya. Nah, disitulah nanti rincian dari variabel-variabel yang di definisi operasional. Nah, jadi sampai di situ aja nggak apa-apa, kada perlu yang ada angketnya dulu, kada perlu yang rinci dulu gitu ya. Tapi paling tidak saudara sudah bisa melihat bahwa alat ukur yang digunakan atau instrumen penelitian yang digunakan misalnya ada angket gitu ya, ada kalau misalnya di dalam penelitian kualitatif itu wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya. Itu kalau di dalam penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitian kuantitatif pada umumnya angket ya, observasi bisa, tapi jarang wawancara ya, jadi observasi. Misalnya kinerja guru itu kita observasi atau gimana? Atau dokumen gitu ya. Nah, sedangkan variabel mungkin digali melalui angket. Nah, jadi itu ya gambaran saya kira yang perlu dibuat Bapak dan Ibu sebagai tagihan dari tugas UAS ya, ujian akhir semester untuk mata kuliah ini. Bapak Ibu silakan mungkin dalam waktu seminggu ya, karena saya mengharapkan minggu depannya sudah dikumpul ini. Nah, jadi 1 minggu beberapa hari saya mengolah hasil, menilai dan sebagainya, baru kita tanggal 13 itu terakhir itu nilai masuk. Oke, seperti itu saya kira yang perlu saya sampaikan terkait dengan proposal atau tagihan untuk mata sebagai tugas ujian akhir semester. Nah, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Prof. Ya, silakan. Oke. Jadi tadi kita tugas untuk UAS ini mengumpuli proposal ya, Prof, paling maksimal seminggu. Itu di email atau bagaimana nanti, Prof? Saya minta di print out ya. Oh iya, okay. Di print out ya, di print out. Jadi saya membaca juga jadi gampang. Okay. Bagi kawan-kawan yang jauh mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di ya yang memungkinkan itu untuk ngumpul gitu ya, bisa dikirim email lalu minta tolong di print out gitu ya, dikumpul. Kalau misalnya kan memungkinkan Bapak Ibu datang ke kampus untuk ngumpul proposalnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Yang tugas individu tadi, Prof, latar belakang tadi bagaimana? Di print juga kah maksudnya? Di print juga ya, jadi itu supaya melengkapi ya yang tugas individu. Jadi khusus latar belakang aja ya, Prof ya? Ya, tugas barangkali kalau bisa sampai ke rumusan masalah boleh juga, enggak apa-apa. Oh, apa bab 1 maksudnya nih sampai rumusan masalah? Nah, semalam kan kita latihan individu itu kan ada Latar yang belakang. sampai latar belakang aja, tapi ada juga yang sampai ke rumusan masalah gitu ya. Oh ya, berarti sampai rumusan masalah lah. Hmm. Dengan judulnya berarti Prof lah, judul, Iya. latar belakang dan rumusan masalah. Iya. Oke, makasih Prof. Oke. Cintanya, Prof. Oke, silakan. Nah, untuk panduan kita nih sebenarnya sudah ada atau belum, Prof? Soalnya yang ulun dapat nih ada sedikit perbedaan terkait susunan dan segala macamnya. Ya, mungkin susunannya saya yang salah, nanti turut panduan ya. Turut aja panduan. Kemarin tuh Pak Sulaiman kita minta untuk ada yang kada konsisten misalnya di apa ya, karena misalnya mulai dari logo segala macam gitu ya. Nah, ada penyesuaian itu, jadi turut aja panduan. Kalau yang saya jelaskan tadi mungkin kada urut gitu ya. Iya. Berarti kita ngikuti panduan aja, Prof. Panduan. Oke, siap. Panduan. Oke, ada lagi yang lain? Sudah jelas ya. Ada? Berarti tugasnya itu ada 2 jilitan, Prof ya? Satu yang proposal, satu yang khusus latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang itu ya mungkin berapa ya di
ceklek kayak gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalau saya dijilid kayak ini, ya sarapi aja gitu ya. Oke, udah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini saya mohon maaf kawan-kawan yang lain juga yang belum sempat presentasi tadi, nggak apa-apa karena waktu kita terbatas, dan saya berharap dari bahan-bahan bacaan itu bisa juga dibagikan kepada kawan-kawan ya, hasil makalah kelompok, sehingga masing-masing kawan-kawan itu bisa membaca, mengingat kembali apa-apa yang menjadi prinsip-prinsip ya, kaidah-kaidah yang berkenaan dengan penulisan karya ilmiah. Karena itu perlu juga diketahui, karena proses penulisan karya ilmiah yang kalau kita itu nanti menghasilkan dokumen karya ilmiah, itu tuh nanti tergambar baik selama proses konsultasi, proses pembimbingan sampai kepada ujian. Itu sebenarnya kayak prinsip-prinsip atau etika penulisan karya ilmiah itu akan kelihatan ya, kayak kejujuran, kayak ketelitian, kesungguhan, keingintahuan dan sebagainya, itu kan akan tergambar nanti pada saat kita proses pembimbingan, proses konsultasi, sampai pada saat mempertahankan tulisan kita itu ya, pada saat ujian itu akan terlihat ya sikap-sikap atau etika yang kita bahas di beberapa makalah yang kita diskusikan kemarin. Jadi itulah fungsinya, paling tidak kita tahu gitu ya, sikap ilmiah kita itu sudah kira-kira sudah kita memiliki sikap-sikap seperti itu apa enggak gitu kan. Jadi kelihatan gitu ya. Nah, ya ada orang yang kadang-kadang pada saat konsultasi itu asal kalau ada masukan, ada coretan dan sebagainya ya sekedar gitu aja. Dia tahu apa maknanya atau ada apa gitu kan. Tapi bagi mereka yang memiliki sikap ilmiah itu pasti dia semangat itu mencari ya. Oh ini apa ya maknanya ya? Oh ini gimana ya? Ini harusnya gimana ya? Nah, jadi ada keingintahuan yang tinggi gitu ya, sehingga berusaha untuk memperbaiki. Nah, ini kadang-kadang pada saat misalnya uji kelayakan ya, proposal itu sudah sampai kepada tahap uji kelayakan. Jadi proses konsultasi sudah diasisi oleh kedua pembimbing, ada uji kelayakan. Nah, uji kelayakan itu orang lain ya yang menguji gitu ya. Jadi selain pembimbing itu ada uji lain, orang lain yang menguji. Nah, saya sering menemukan gini, pada saat catatan yang diberikan kepada mahasiswa itu, kadang-kadang ya setelah direvisi dia menyodorkan mohon tanda tangan gitu berita acara bahwa sudah melakukan revisi, perbaikan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang tuh bukannya kita kada percaya, tapi ya kita sering menemukan dia memperbaiki itu asal-asalan. Bahkan dikira itu dosen kada membaca lagi. Ya dikiranya dosen kada membaca lagi gitu ya. Nah, sehingga ada yang diperbaiki, ada yang enggak gitu kan. Jadi kita sampai aja kadang-kadang ya seperti itu. Akhirnya kan kita kalau minta tanda tangan, mana perbaikannya, mana coretannya, mana masukannya kemarin, yang mana ini perbaikan, mana yang asal gitu kan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang kejujuran, ketelitian, keingintahuan yang tinggi itu akan bisa dinilai. Ada yang semangat, oh ini loh, diberi tanda ini kemarin yang dicoret halaman ini, lalu ini yang diperbaiki, nah ini nah. Ada yang bagus gitu, teliti, dia diberi tanda halaman sekian ini kemarin nih komentarnya begini, nah sekarang udah diperbaiki, ini loh perbaikannya. Nah, jadi seperti itu kan di samping memudahkan dosen juga, ya dosen pembimbing, dosen penguji gitu. Ini juga akan menggambarkan sikap kita sebenarnya.
Ya, ada yang ya sama sekali belum diperbaiki, yang dianggapnya ini aja gitu ya. Sehingga sehari dua setelah sebenarnya bagus sih, sehari dua setelah dikoreksi datang lagi dia menyerahkan. Tapi apa benar dia memperbaiki? Semua diperbaiki gitu. Jadi pertanyaan, kadang-kadang terlalu cepat itu jadi pertanyaan. Benar nggak gitu ya? Dan nanti itu kan akan dipertanggungjawabkan apa yang ditulis. Ditanya gitu ya. Nah, jadi di situ kejujuran, kesungguhan gitu ya. Keingintahuan yang tinggi itu akan terlihat pada saat kita proses pembimbingan dan pada saat ujian. Nah, jadi materi-materi itu saya kira yang tadi kita mau presentasikan, coba tolong dibagikan kepada kawan-kawan juga. Jadi mudah-mudahan sedikit banyak kita akan memiliki sikap-sikap yang diharapkan di dalam menulis karya ilmiah seperti itu ya. Ya, saya kira itu tambahan tadi ya untuk kita semua untuk saling mengingatkan gitu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf sekiranya selama kita berinteraksi, berdialog dalam mata kuliah ini ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatian pada mata kuliah kita ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu selama kita mengikuti perkuliahan ini, dan marilah kita mengakhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga Bapak dan Ibu tetap semangat, sehat, dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar dan sukses ya. Amin. Demikian, Terima wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Prof. banyak, Prof.